Misalkan kita melakukan percobaan independen yang berulang beberapa kali dengan dua hasil yang mungkin, yaitu sukses disebut dengan peristiwanya terjadi atau gagal di mana peristiwanya tidak terjadi. Nah, percobaan ini disebut percobaan Bernoulli atau percobaan binomial. Sering disebut juga dengan distribusi binomial. Percobaan sebuah sukses P harus konstan dalam seluruh percobaan. Misalkan Q adalah probabilitas untuk sebuah kejadian yang gagal, maka Q sama dengan 1 dikurang P. Kenapa? Karena P ditambah Q sama dengan 1. Ingat tadi P itu adalah kejadian yang sukses dan Q itu adalah kejadian yang gagal. Maka ketika sukses ditambah gagal itu adalah membentuk suatu peluang sama dengan 1. Jadi untuk mencari Q kita cukup mengurangkan 1 dengan kejadian yang sukses. Nah, dalam menentukan P atau kejadian yang sukses, kita harus melihat dari soal. Yang kita lihat di situ adalah apa yang ditanyakan di soal. Jadi untuk menentukan P itu adalah tergantung dari apa yang ditanyakan dari soal. Rumusnya seperti ini, rumus dari distribusi binomial. C X dari N, P pangkat X, Q pangkat N dikurang X. C itu adalah kombinasi. Nah, jadi diingat lagi rumus kombinasi di sini. Kombinasi X dari N, yaitu rumus dari kombinasi adalah N faktorial dibagi N dikurang X faktorial dikali X faktorial. X adalah banyaknya unsur yang akan dibentuk, N adalah banyaknya semua unsur. Nah, jadi di sini di distribusi binomial ini penggunaan rumus dari kombinasi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu teman-teman jangan melupakan kombinasi jika ingin menguasai materi ini. P itu adalah probabilitas atau peluang suatu kejadian akan terjadi atau sukses. Jadi diingat P ini pangkatnya X, di mana X itu tadi adalah banyaknya unsur yang akan dibentuk. Q itu adalah probabilitas suatu kejadian gagal. Q itu pangkatnya N dikurang X. Nah, berdasarkan penjelasan di atas atau dari rumus yang tadi, dapat disimpulkan beberapa sifat dari distribusi binomial sebagai berikut. Sifat dari distribusi binomial ini harap teman-teman ingat dengan baik, karena ini adalah cara membedakan distribusi binomial dengan distribusi yang lainnya. Sifat yang pertama, percobaan dilakukan beberapa kali dan mengalami pengulangan. Jadi di sini percobaannya tidak hanya satu kali, atau sering kita sebut N itu lebih dari satu. Ini N yang ada di rumus kombinasi yang tadi. Yang kedua, pada setiap pengulangan hanya akan ada dua hasil, yaitu sukses dan gagal. Nah, ini adalah unsur terpenting dari distribusi binomial. Jadi kejadiannya itu nanti harus mempunyai dua kejadian kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Jadi di binomial ini tidak mengenal kejadian yang ketiga, hanya kejadian yang dua saja, sukses atau gagal. Sifat yang ketiga, peluang kejadian sukses bernilai sama di setiap kejadian dan di setiap pengulangan. Artinya kejadian yang pertama tidak mempengaruhi kejadian yang kedua dan sebaliknya. Kenapa? Karena dalam distribusi binomial itu pengulangannya saling bebas. Nah, keempat sifat ini silakan diingat karena inilah yang akan kita gunakan untuk membedakan distribusi binomial dengan distribusi-distribusi yang lain. Nah, yuk kita coba mengerjakan soal.
Tentukan probabilitas mendapatkan 3 angka dalam percobaan melempar satu koin sebanyak 8 kali. Dari sini kita lihat dulu, kita analisis soalnya. Tentukan probabilitas mendapatkan 3 angka. 3 artinya yang unsur akan dibentuk yaitu 3. Maka di sini kita ambil X sama dengan 3. N itu adalah banyaknya semua unsur. Di sini N-nya itu adalah 8. Ingat, N itu selalu lebih besar atau sama dengan X. Jadi X itu selalu lebih kecil. X tidak akan melampaui dari N. Ingat lagi rumus kombinasi. Kemudian, pada probabilitas mendapatkan 3 angka dalam percobaan melempar satu koin. Nah, pada koin itu terdapat 2 buah titik sampel, yaitu angka dan gambar. Di mana probabilitas mendapatkan angka itu adalah 1/2 dan probabilitas mendapatkan gambar itu adalah 1/2. Nah, inilah kunci dari distribusi binomial. Objek probabilitasnya itu adalah koin, di mana koin itu memiliki 2 kemungkinan, yaitu angka dan gambar. Jadi tidak akan muncul nanti setengah gambar, setengah angka, itu tidak ada. Nah, dari sini kita tahu P sukses yaitu muncul angka, dan kejadian Q gagal adalah muncul selain angka, yaitu muncul gambar. Dari mana kita dapatkan bahwa P adalah kejadian sukses yaitu muncul angka? Kita lihat dari soalnya. Tentukan probabilitas mendapatkan 3 angka, berarti yang diinginkan itu adalah munculnya angka. Maka P di sini dikategorikan sebagai munculnya angka, di mana peluang muncul angka itu setengah, dan peluang untuk gagal muncul gambar itu juga setengah. Langsung masuk ke rumus. Kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X, yaitu kombinasi 3 dari 8 dikali 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 8 dikurang 3, sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 5, sama dengan 8 faktorial kita jabarkan menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Stop sampai 5 faktorial karena akan kita coret dengan 5 faktorial yang ada di bagian penyebut. Kemudian dikali dengan 1/8, 8 diperoleh dari 2 pangkat 3, dan 1/32, 32 diperoleh dari 2 pangkat 5. Lanjut, sama dengan 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 faktorial dikali 1/8 dikali 1/32. 8 dicoret dengan 8, 6 dicoret dengan 3 faktorial. Ingat, 3 faktorial itu adalah 6. Maka yang tersisa adalah 7/32. Jadi hasilnya adalah 7/32. Jangan khawatir jika teman-teman bingung, karena kita akan mencoba soal berikutnya. Mudah-mudahan di sini kalian bisa mengerjakan dan bisa memahami dengan baik. Soal yang kedua, sebanyak 25% telur yang dikirim oleh pemasok busuk. Jika dipilih secara acak sebanyak 4 telur, tentukan probabilitas terpilihnya 3 telur busuk. Nah, dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa P, ingat P tadi itu adalah kejadian sukses, yaitu munculnya telur busuk sebanyak 25% atau 1/4. Q itu adalah telur bagus, yaitu 1 dikurang 1/4 sama dengan 3/4. N itu sama dengan 4, yaitu banyaknya semua unsur.
Di soal ada 4 dan X sama dengan 3. Tadi kita menentukan P sebagai kejadian sukses itu dari soal. Di soal diketahui bahwa yang diinginkan adalah munculnya telur yang busuk. Kemudian kita kerjakan kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X, yaitu kombinasi 3 dari 4 dikali 1/4 pangkat 3 dikali 3/4 pangkat 4 dikurang 3 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1/64. 64 diperoleh dari 4 pangkat 3 dikali 3/4 sama dengan 4 dikali 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1/64 dikali 3/4. 3 faktorial coret dengan 3 faktorial, 4 faktorial coret dengan 4 faktorial, hasilnya adalah 3/64. Oke, kita coba lanjut ke soal berikutnya. Yuk kita analisis soal ini. Peluang Messi mencetak gol dalam tendangan penalti adalah 0,8. Dari 4 tendangan penalti, tentukan peluang ia mencetak lebih dari 2 gol. Coba teman-teman tebak dulu, mana yang sebagai P, mana yang sebagai Q. Oke, kita teruskan. Nah, dalam satu kali tendangan penalti, peluang mencetak gol yaitu sukses sebesar 0,8, yaitu 8/10 sama dengan 4/5. Dan peluang tidak terjadi gol yaitu gagal adalah 0,2 atau 2/10 atau sama dengan 1/5. Kita menentukan P sebagai mencetak gol, tahu dari mana? Ya betul, kita membacanya dari soal. Ditanyakan di soal adalah tentukan peluang ia mencetak lebih dari 2 gol. Yang diminta di soal adalah ketika ia mencetak gol. Maka kejadian yang sukses kita kategorikan sebagai mencetak gol sebagai P-nya. Nah, di sini mencetak lebih dari 2 gol artinya X pada kombinasi nanti lebih dari 2. Yaitu X-nya sama dengan 3 atau sama dengan 4. Setelah kita mencari 3 dan 4, nanti baru kita jumlahkan. Artinya apa? Di sini kita akan menggunakan rumus binomial 2 kali. Untuk X sama dengan 3 dan untuk X sama dengan 4. Dicari dulu satu per satu, kemudian baru dijumlahkan. Pause video ini jika teman-teman ingin mencoba. Nah, untuk X sama dengan 3. Rumusnya adalah kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Sama dengan kombinasi 3 dari 4 dikali 4/5 pangkat 3 dikali 1/5 pangkat 4 dikurang 3 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4/5 dipangkatkan 3 dikali 1/5 dipangkatkan 1. Lanjut, sama dengan 4 kali 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 faktorial. 3 faktorial nanti kita coret dengan 3 faktorial dikali 64/125 dikali 1/5. Hasilnya adalah 256/625. Nah, sekarang untuk X sama dengan 4.
Rumusnya sama, yaitu kombinasi X dari N, P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Sama dengan kombinasi 4 dari 4 dikali 4/5 dipangkatkan 4 dikali 1/5 dipangkatkan 4 dikurang 4. Sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4/5 dipangkatkan 4 dan dikali 1/5 dipangkatkan 0. Nah, 1/5 dipangkatkan 0 ini menjadi 1. Karena angka berapapun, bilangan berapapun, kalau dipangkatkan 0 hasilnya itu adalah sama dengan 1. Sama dengan 1 dikali 256 dibagi 625 dikali 1. 4 faktorial dengan 4 faktorial tadi menghasilkan 1 karena pembilang dan penyebutnya sama-sama 4 faktorial. Maka hasilnya adalah 256 dibagi 625. Nah, setelah kita mendapatkan kedua probabilitas dari mencetak 3 gol dan 4 gol tadi, maka selanjutnya kita jumlahkan. Jadi peluang Messi mencetak lebih dari 2 gol adalah sama dengan 256 per 625 ditambah 256 per 625 sama dengan 512 per 256.